Tanggal 29 Juli 1995, Nyonya Rowi dan Mr. John memutuskan untuk diberkati dalam pernikahan kudus di gereja. Dari titik inilah mereka bersama-sama menjadi pasangan suami istri yang diberkati. Mereka punya komitmen yang sama melalui perjuangan demi perjuangan. Dan pada tanggal 29 Juli 2023, kembali merayakan ulang tahun pernikahan kapan direstarikan oleh Tuhan dan tangan kasihnya yang paling berkesan pada perayaan tahun ini karena dihadiri langsung tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Kami akan mengangkat syukur untuk kasih dan pemeliharaan tangan Tuhan, untuk kasih sayang yang telah Tuhan berkati dalam pernikahan.
kedua anak Tuhan, Master John Fisbach dan Nyonya Roy. Tahun-tahun perjalanan kehidupan rumah tangga mereka telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau hari ini mereka ada di tahun perjalanan pernikahan mereka 28 tahun, kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan, karena sepanjang jalan pernikahan mereka Tuhanlah yang telah menuntun mereka. Bapa di surga, kami percaya di dalam tuntunan tangan Tuhan itu pun mereka akan terus mengayuh batra hidup rumah tangga mereka sampai menua bersama, bahkan sampai maut memisahkan mereka. Karena itu ya Bapa, kami datang dan memohon kepadamu, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami yang mengangkat syukur untuk sukacita pernikahan yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kedua anak Tuhan ini, supaya ibadah yang kami lakukan dari awal sampai pada kesudahannya kiranya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari buat saya, Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Ku dapat balas kasih, oh Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik Dewi Ramasa. Ada bisa balas Yesus, susue Yesus malole, malole, wow, sedang kita kasih Yesus baik-baik. Dari Mr. John dan Mrs. Roy Rupadeo yang ke-28, dan pada malam hari ini secara bersama-sama kami telah mengungkapkan kepada Tuhan pujian kami bahwa segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan yang mengatur, karena itu Tuhan yang maha besar. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Engkau katakan langit dan bumi akan berlalu, hanya firman-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Firman ini yang kami butuhkan. Karena itu dalam rangka ucapan syukur ini Tuhan berbicara. Sampaikan isi hatimu biar kamu mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan ungkapkan kepada kami oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, biar setiap tutur kata dan kalimat yang Bapa izinkan keluar dari bibir hamba-Mu bersuka dan kuasa dan hikmat daripada Tuhan. Roh menyerahkan kebenaran firman ini baik bagi kami yang ada di dalam pertemuan yang secara langsung di Resona Layan Kota Kupang ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di Amerika yang sedang mengikuti secara live streaming di Facebook. Raja Roh Kudus yang sama dapat menyatakan kehendak melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran, supaya setiap kami umat kepunyaan-Mu diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu berfirman bagi kami semua mendengar, menerapkan firman dalam hidup kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Firman yang berkuasa kami berdoa, haleluya, amin.
kepada siapa sesungguhnya kita bersyukur, maka ucapan syukur yang kita lakukan hanyalah suatu keramaian dalam suatu pergumulan tanpa makna. Bersyukur sebagai hidup menjadi bermakna jika ucapan syukur itu kita tujukan pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita melakukannya itu dalam kerendahan hati dan juga memiliki rasa hormat, rasa takut akan Dia. Karena itu dikatakan oleh Yesus pasal 5 ayat 21, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan dengan suatu keyakinan terhadap fakta bahwa kita bersyukur kepada Dia Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan Dialah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak saudara yang kasih, kalau kita belajar mengenai bagaimana bukti keberadaan Allah secara filosofis, maka banyak sekali yang kita bisa lakukan. Tetapi pada malam hari ini saya hanya ingin menyatakan kepada kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab tentang bukti keberadaan Allah melalui ciptaannya atau melalui alam semesta. Dikatakan Mazmur 19 ayat 1-4, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dari hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Sehingga malam ini kita berkumpul dan kita bisa menikmati berkat Tuhan melalui mereka dalam perayaan ulang tahun yang ke-28, ulang tahun pernikahan mereka ini. Jangan yang bertinggi hati sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun besar dan dasar itu. Jadi apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini? Menurut saya ketika saya mendengar tadi dari Ibu Pendeta Helen, wah, sama persis dengan pengalaman Ibu Rowi awal-awal ketika dia di Amerika, seperti dia di padang gurun, seperti yang dijelaskan di sini. Dan memimpin engkau melalui padang gurun besar yang dasar ini, dengan ular-ular ganas serta laut jengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dan yang membiarkan Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun yang memberi engkau makan benar yang tidak dikenal oleh moyangmu, supaya ditegakkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepada mahirnya. Dan ternyata apa yang firman Tuhan katakan ini betul dialami oleh Ibu Rowi ini, walaupun yang mengalami kondisi seperti yang dijelaskan di sini dalam konteks yang berbeda, tapi sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan berbuat baik pada beliau, apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi untuk menyatakan kebaikan Tuhan pada akhirnya bagi Ibu Rowi dan juga untuk Pak John. Kita untuk menerangkan yang sejelas-jelasnya bahwa kita dengar hanya Kumras yang terakhir, tapi dia mau saya menjelaskan dia bahwa hidup dia sebenarnya itu di sana gimana, sehingga kita dapat menikmati hasil dari menyaroi sekarang. Oke, pertama dia datang ke sana seolah-olah dia dibuang oleh orang tuanya, dia disewakan rumah
sudah 3 bulan uangnya habis, dia diusir sama yang punya rumah. Nggak boleh lagi di situ. Dan itu dia pindah ke sebelah rumah juga. Baru 1 hari pakaiannya dibuang dari tangga atas. Nggak boleh di situ. Yang pindah lagi ke tempat satu, nggak diterima juga. Akhirnya apa? Dia pergi, dia tidur di kuburan. Dan tidur di kuburan, kuburan situ. Dia pergi makan karena nggak ada uang. Dia pergi makan. Dia cari makanan bekas di tong McDonald atau di tong itu burger. Dia pergi cari makanan di situ. Orang-orang bekas minum, dia minum sampai berapa lama di situ. Dan itu yang lebih sengsara lagi, setelah dia homeless itu, setelah dia nggak ada rumah, dia tidur di kuburan. Begitu juga dia pergi di jalan-jalan, dia nggak punya duit. Akhirnya orang-orang Amerika jahat, kehidupannya sangat susah. Dia masuk ke neraka sampai nggak bisa bertahan, dia pengen bunuh diri, tapi Tuhan nggak kasih dia mati. Terus dia pergi lagi ke rumah satu orang timur juga. Orang timur itu lakinya mau tembak dia, sepi dari tingkat 2 sampai masuk ke rumah sakit karena nggak pernah tinggal di situ. Jadi dia benar-benar sengsara dia. Pada satu saat dia ketemu John waktu itu baru pulang dari Afghanistan. Pas dia lagi tidur di pinggir jalan itu, pinggir jalan, John buang air kecil, tahu dia bergerak. Katanya ada manusia di sini. Akhirnya John belas kasihan dia bilang, ini ada manusia. Ya saya manusia, saya belas. Akhirnya diambil sama John, cuma dirawat sama John, dikasih apartemen. Jadi saya bilang, yuk di sini dulu, saya mau pergi perang lagi. Dan pergi perang lagi, dia pulang baru John masukkan dia sekolah CNN, dia bisa jaga nenek-nenek. Dan itu dia masukin sekolah jaga nenek-nenek, dia bisa kerja di situ selama 7 hari 7 malam, dia nggak kemana-mana. Dia rasanya sangat senang dia ketemu tempat itu. Biasanya dia tidur di pinggir jalan, di tenda-tenda homeless. Setelah dia ketemu itu, dia tidur di situ, dia kerja di situ sampai pada satu saat John bilang, saya nggak bisa tidur di sini, saya mesti kawin sama istri, ini mesti jadi perempuan. Waktu itu John dapat warisan dari kakeknya, ini kamu dioperasi bukan mata, yang bisa disetujui, bisa kawin. Mike sampai dia kan, terima kasih. Oke, ya, kebenaran. Akhirnya, ceritanya dia sudah kerja di sekolah. Akhirnya John kebetulan kakeknya kasih warisan sama dia, sama John yang paling kerja keras. Dia kerja 24 jam, dan dia tidak pernah jijik pegang apa juga. Dia tidak pernah jijik, mau borong kayak segala macam kayak, mau iler kayak segala macam, dia rawat terus. Dia rawatnya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia kerja dari bos ke bos. Rezekinya memang bagus, Tuhan benar-benar angkat dia dari kesengsaraannya. Begitu bosnya mati, dia dikasih warisan. Begitu bosnya nggak mati, dikasih apartemen. Sampai yang terakhir, dia ketemu nenek Verna Brown. Nenek Verna Brown ini bintang film. Dia kawin sama pilot. Dia sudah kawin 3 kali, jadi nggak punya anak. Jadi semua harta nyonya itu dikasih ke Roy. Untuk mendapatkan harta itu juga, dia masih tunggu harta itu 3 tahun baru bisa diklaim. Dia punya berkat yang dia kerja itu, nyonya punya rumah di San Diego, punya rumah di Beverly Hills,
4 rumah di Beverly, 1 rumah di San Diego, 1 rumah di Ohio, 1 rumah di Oregon. Dia punya 1 rumah, dan itu kasih dia banyak sekali uang. Nah, semenjak dia dapat warisan, waktu dia ingat dia betapa sedihnya dia buat orang susah. Betapa sedihnya dia buat orang susah. Jadi begitu dia punya uang, dia ingat saudara-saudara selisih uang. Dia selalu kirim buat saudara-saudara yang susah. Itulah nyonya kita. Amin. Dia sama suaminya seharusnya dia serumah kan, tapi karena suaminya juga punya sakit PSD yang tidak bisa serumah. Kalau serumah tuh berantem terus, jadi dia cuma bisa 3 hari di rumah sini, 3 hari di rumah Diego. Nah, begitu juga nyonya juga punya sakit bipolar. Kalau dia lagi senang lo, dia senang lo. Kalau dia nggak senang lo, dia maki habis. Dia maki habis. Termasuk saya, dia maki habis. Nanti sebentar lagi dia, mamanya di mana ya? Kurang ajar lu, sedang baru maki saya setengah mati. Baru dia maki setengah mati. Dia punya bipolar. Jadi semua teman-teman dia tuh pergi dari dia karena dia begitu mulutnya. Kalau dia lagi baik dia sambil setengah mati. Tapi kalau enggak, hancur sudah di rumah maki sama dia. Itulah nyonya kita. Kondisi nyonya sekarang udah baik, udah bagus. Dia sangat sayang sama orang tua. Tapi sama saya enggak ada saya. Oh, ya. Tapi sama saya dia enggak sayang. Kalau dia sayang dia perlu aja. Mungkin Mama Nia mungkin bagaimana sehingga Mama Nia datang di sini sehingga acaranya bisa terjadi pada malam hari ini. Oke, saya datang di sini. Saya ada bawa rambut suami saya meninggal, tapi kalau orang sabu itu rambutnya mesti sabu. Terus waktu saya mau ke situ, saya sabu dan suaminya tolong terangkan cerita hidup saya yang sebenarnya di sini. John itu orang yang sangat baik sekali. Kalau mereka udah berantem, rumah mau rubuh baru bentak. Oh gitu. Sampai kuping saya tutupin. Tapi nanti kalau satunya sudah dipisahin, nanti yang satu bilang, mau pulang dong, saya nggak ada temannya di sini, pulang dong, pulang malam-malam, terpaksa pulang di atas malam-malam. Aku kurang ajar saya bilang gitu. Sih, lucu sekali orang itu. Kalau udah berantem, ya tahu bedanya. Tapi baik lagi kok, ini sudah baik lagi. Sila dong saya setengah mati. Begitu Mama Nia. Terus Mr. John itu dia punya kerja apa? Mama Nia bisa Oh iya, asetnya nyonya. Ya, saya udah berangkat dari kok. Begitu nyonya kerja, asetnya nyonya dari Mrs. Karena Brown itu paling banyak dia. Tapi dia tunggu 3 tahun sampai dapat operasi itu. Dia punya rumah berapa biji? 1, 2, 3. Punya rumah 1, 2, 3 dikasih oleh semua sama punya uang banyak. Itu begitu juga. Rakinya juga punya simpenan. Itu pun dikasih sama nyonya juga. Koin emas itu dikasih juga. Waktu dia mati itu udah hampir 4 tahun itu. Uangnya itu baru diklik, uangnya lapornya baru panggil dia, ini ada uang buat you. Jadi nyonya banyak sekali uang itu. Jadi dia memang benar-benar mempergunakan uang itu untuk membantu yang susah di sini. Baik, terima kasih.
Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Bisa memotong kue. Iya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, ini belum kritik. Nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya Terima kasih Romo. Iya, gereja betul. Baik. Selanjutnya untuk panti asuhan Bumi Petra, untuk Ibu Osadomono akan diserahkan oleh Mama Antonia. Silakan, Ma. ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di rumah Bapa, surga. Ada titipan Tuhan untuk sesama. Oleh karena itu, beliau langsung melakukan ini karena beliau juga lahir besar di Jepang dan selalu mengingat orang tua. Rangkaian acara hari ini. Rangkaian acara hari ini adalah rangkaian acara yang kesekian kalinya oleh Nyonya Rowi Fisbak selama 11 tahun terakhir ada di Kupang bersama-sama kita, walaupun beliau tidak pernah ada di Kupang, tetapi selalu memberikan kasihnya kepada orang Kupang. Hari ini adalah acara spesial di mana 28 tahun anniversary antara Nyonya Rowi dan Mas Abel. Untuk mengucap syukur ini, Nyonya Rowi tadi sudah kakak wartawan lihat membagi banyak berkat, baik teman-teman, anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA sampai pada universitas, panti asuhan, oma-oma janda dan banyak lagi beberapa yang masih ini. Dan besok juga kami tindak lanjuti lagi dengan pemberian makanan gratis buat anak panti asuhan. Dan selama ini Nyonya Rowi bukan saja melakukan hal kasih ini di NTT, tapi bahkan di Amerika lewat bantuan-bantuan internasional, yaitu bantuan kanker, bantuan AIDS, bantuan food untuk internasional food, bantuan untuk hewan-hewan terlantar, dan mungkin wartawan pernah dengar lagi apa lagi? Banyak, masih banyak. Oh, makanan tambahan untuk bangsa Israel. Ya, untuk orang-orang terpinggir dan Israel itu beliau memberikan bantuan itu sudah puluhan tahun. Dari tahun berapa waktu itu nanti wartawan yang sudah ditanyakan. Tetapi untuk khusus untuk NTT, untuk Kupang sudah 11 tahun terakhir ini. Dan termasuk memberikan makanan kepada anak-anak jalanan, pada para pendeta-pendeta yang terpinggirkan, yang penyebab pelayanannya sampai ke pelosok-pelosok seperti tadi, seperti ini
pendeta salah satu pendeta ini. Ya itu ya silakan. Jadi kepada pendeta-pendeta pelosok, anak-anak jalanan yang di pinggir-pinggir jalan, memberikan makanan-makanan gratis, baik ke panti asuhan Katolik maupun ke panti asuhan Gemir, dan juga beberapa panti asuhan lainnya yang saya sudah lupa karena terlalu banyak. Bahkan membangun rumah tinggal. Kali ini membangun gereja, bantuan untuk gereja. Sudah beberapa kali kami melakukan bantuan untuk beberapa gereja-gereja yang ada di timur sini. Sudah beberapa kali kami terus sampai ke pelosok-pelosok itu kami masuk untuk memberikan bantuan. Memang tidak semua. Dunia mengatakan saya tidak bisa membantu dunia, tetapi saya akan berusaha membantu sebisa saya. Apapun yang saya bisa lakukan akan saya lakukan dengan ketulusan karena kasih. Karena beliau juga adalah anak dari seorang pendeta misionaris Amerika yang dulu di NTT, namanya Bapak Pendeta Eli Pangidae, dan Mama Yaya Pajiromi. Mama Yaya Pajiromi juga salah seorang pejabat di Dinas Pedanca Provinsi. Beliau juga di sini dulu punya hotel Ausino. Di Amerika beliau sudah betul-betul sukses, tetapi kesuksesan itu bukan semata-mata diraih dengan mudah. Tapi kesuksesan itu benar-benar dengan jerih payah dan berkat dari Tuhan semata-mata. Beliau di Amerika pernah menjadi gembel selama 3 tahun, tadi sudah diberikan oleh Mama Nia. Selama 3 tahun beliau menjadi gembel. Lalu beliau kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan sebenarnya interaksi sosial, lintas agama, lintas budaya, lintas komunitas itu bisa dihadirkan. Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan propsiat kepada Nona Roy Pangidae dan Mr. John yang telah menyalurkan berkatnya bagi banyak orang, lintas komunitas, lintas kelompok, sehingga menghadirkan tanda-tanda persaudaraan yang lebih inklusif, yang lebih terbuka untuk banyak orang. Menurut saya kesan dari kegiatan pertemuan malam hari ini adalah bahwa Nyonya Roy dan Mr. John menjadi tanda sukacita dan berkat bagi banyak orang tanpa membeda-bedakan. Itulah yang ingin kita memberikan apresiasi, dan mudah-mudahan Nyonya Roy dan Pak John semakin diberkati agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat.